Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur atas anugerah-Nya jika pada saat ini Tuhan masih memperkenankan kita untuk menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-28. Namun kita akan membacanya pada ayat yang ke-23 saja. Demikianlah firman Tuhan. Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 15 dan 16 November tahun 2022, Indonesia mendapatkan kehormatan untuk menjadi tuan rumah KTT G20 di Bali. Banyak kepala negara yang telah hadir di acara ini, dan salah satunya adalah Presiden Amerika Joe Biden. Sebelum ia datang, utusan negara Amerika terlebih dahulu datang untuk mempersiapkan keamanan dan jalan yang akan ditempuh Presiden Joe Biden dari bandara sampai tempat acara tersebut diselenggarakan. Tentu utusan Amerika ini bekerja sama dengan petugas pertahanan Indonesia supaya petinggi mereka selamat dan melakukan tugasnya. Demikian dengan Yohanes Pembaptis. Ia adalah seorang utusan dari Allah untuk mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Dalam mempersiapkan kedatangannya, ada sebagian orang Yahudi yang mempertanyakan status Yohanes ini, sehingga mereka mengutus beberapa imam, orang Farisi, dan orang Lewi untuk menemui Yohanes dan menanyakan siapakah dirinya. Yohanes berkata bahwa ia bukan Mesias, ia adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, memerintahkan orang-orang untuk meluruskan jalan Tuhan, karena Mesias akan segera datang. Kalimat Yohanes ini ia kutip dari Nabi Yesaya. Singkat cerita, waktu itu Yohanes membaptis orang-orang dengan air karena sebagai lambang pertobatan dan pengakuan bahwa Tuhan sebagai juru selamatnya. Namun yang akan datang membuka tali kasutnya pun Yohanes tidak layak, sebab ia adalah Tuhan yang mempertobatkan jiwa seseorang di hadapan Allah. Sebagai seorang hamba Tuhan, Yohanes memahami posisinya sebagai yang pertama, seorang utusan. Yohanes menyadari siapa dirinya dan posisi apa yang ia miliki pada saat itu. Walaupun banyak orang menduga ia adalah Mesias atau Elia, ia tetap mengaku hanya sebagai utusan saja. Demikian dengan kita, pelayanan yang boleh Tuhan berikan, baik sebagai pemberita firman, pemimpin pujian, pekabar Injil, aktivis gereja, penerima tamu dalam ibadah, dan lain-lain, bukan berarti kedudukan kita lebih tinggi dari Tuhan dan lebih tinggi rohaninya dari jemaat yang lain. Kita hanya sebagai alatnya untuk melakukan tugas yang ia berikan, sebagai respon kasihnya yang lebih dahulu memberikan kepada kita. Kita hanya sebagai utusan Allah dalam melayani. Yang kedua, menyampaikan kebenaran. Yohanes menyampaikan kebenaran yang seutuhnya. Bahkan ia menyatakan yang melayani pada masa yang akan datang lebih besar kuasanya dari dirinya. Yohanes menyadari di hadapannya ia tidak layak. Demikian dengan kita. Seharusnya memberikan kabar Injil yang benar bahwa Yesus yang akan datang adalah Tuhan, di mana menebus manusia dari dosa dan menyelamatkannya. Maka dari itu, jadilah utusan Tuhan seperti Yohanes dengan mengerti posisi kita. Jika ada orang yang memuji pelayanan kita, janganlah menjadi tinggi hati. Dan jika ada orang yang merendahkan kita, janganlah rendah diri, karena kita hanya sebagai utusan. Tetaplah rendah hati. Selain itu, beritakanlah Injil dengan seutuhnya sehingga orang lain dapat mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa.
Tuhan yang kami kasihi, berikanlah hati bagi kami untuk mau menjadi utusan dan pelayan-Mu, sehingga boleh memberitakan akan kedatangan-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat seperti Yohanes. Selain itu, berikanlah kerendahan hati supaya kehidupan kami mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.